Cukup Ibu ya, bisa. Baik, sampai diceritakan loh Pandora sampai terakhir membuka kotak itu dengan pengetahuannya luar biasa. Iya, kalau tadi perempuan, saya pindah ke laki-laki boleh? Boleh Bung ya, Ibu bagaimana boleh? Iya, tadi sudah perempuan laki-laki lagi. Laki-laki ada yang mana dulu nih? Iya, saya tunjuk. Boleh Mas ya boleh. Dia sampai gini-gini loh sama mbak saya mbak. Ya pertanyaannya panjang apa pendek ini Mas? Mau nyiapin repean dulu kayaknya. Diringkas aja ya, karena kita sepertinya akan diakhiri beberapa menit lagi. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Opi. Saya dari member Red Bull Indonesia itu atau disingkat Banteng Muda Indonesia itu NTB. Terkait feminisme ini sebenarnya Bu atau mungkin Prof Rocky bisa bantu menjawab tentang pandangan saya kali ini. Beberapa waktu yang lalu ketika saya pergi ke Alfamart itu saya melihat seorang tukang parkir itu. Tukang parkir ini seorang perempuan itu. Saya bertanya kepada tukang parkir ini, kenapa Ibu jadi tukang parkir itu? Alasannya karena saya terpaksa Mas. Jadi saya menjadi seorang tukang parkir itu. Kita seringkali berbicara tentang kesetaraan perempuan itu ketika kita melihat perempuan menjadi CEO itu. Wah, ini tidak adil. Kenapa perempuan tidak bisa menjadi CEO itu? Laki-laki bisa itu. Konteksnya berbeda menurut saya itu. Ketika kita melihat perempuan menjadi tukang parkir itu kita tidak berbicara kesetaraan itu. Tapi menurut saya ini bukan masalah kesetaraan, Prof. Ini masalah keadilan itu. Ya, lebih esensial itu. Tidak ada kesetaraan perempuan itu menurut saya. Yang ada itu tentang keadilan perempuan itu. Iya kan? Ketidakadilan ini lambat laun merusak logika kita itu. Misalnya kasus LGBT itu, seorang imam gay ditembak itu. Di Afrika Selatan itu atau di Thailand itu ada 18 gender itu. Kenapa muncul hal-hal seperti ini? Itu karena tidak ada keadilan itu. Bagi orang-orang ini. Keadilan itu bukan hanya masalah gender menurut saya Prof, tapi masalah yang tentang hak gitu. Nah, menurut Prof ini apakah feminisme ini berbicara tentang kesetaraan saja atau keadilan itu? Itu membuat kita agak sedikit bingung gitu. Sebenarnya barang apa feminisme ini gitu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bukan terkait tentang kesetaraan tetapi juga keadilan terhadap perempuan. Karena kalau CEO kayaknya itu banyak protesnya. Tapi kalau tukang parkir kok nggak ada yang protes gitu ya. Jadi di manakah keadilan itu kepada perempuan? Boleh saya serahkan kepada Profesor Atun, silakan. Jadi kalau dibilang bahwa feminisme itu juga elit itu tidak benar ya. Memang secara gerakan mungkin terkesan elit, terkesan. Tetapi kalau baca-baca buku feminisme itu sangat banyak ragamnya. Yang berkembang yang dianggap mungkin di Indonesia sehingga terkesan elit karena itu feminisme yang paling pertama muncul, feminisme liberal. Jadi feminisme liberal itu mempermasalahkan akses terhadap hukum karena pada konteks saat itu perempuan itu tidak memiliki akses untuk vote, even vote, memilih, belum dipilih, jauh dipilih itu jauh. Yang tadi Ibu pertanyakan kapan jadi presiden, memilih. Akhirnya kumpulan feminisme itu kemudian dinamakan dengan feminisme liberal karena utamanya yang mereka inginkan itu adalah hak untuk memilih. Lalu belakangan muncul feminisme radikal yang mempermasalahkan bahwa tubuh kami adalah hak kami. Personal, termasuk personal is political ya Bung RG. Dan belakangan lagi ada feminisme marxis yang mempermasalahkan kelas seperti yang Bung katakan tadi ya. Jadi banyak sebenarnya. Sehingga beragam sekali feminisme ini. Nah, jadi kalau tadi dikatakan hanya terkait dengan CEO dan sebagainya juga tidak tepat.
Saya sendiri memiliki yayasan yang disebut dengan Larimpus, Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan. Kami melakukan pendampingan terhadap perempuan-perempuan komunitas yang menghadapi masalah-masalah mungkin remeh-temeh bagi para pimpinan kita tadi ya. Perempuan yang jadi tukang parkir dan sebagainya. Intinya adalah feminisme ini. Dan tadi Bung Rocky dengan tegas mengatakan I'm a feminist, karena kata-kata feminisme itu sendiri di tempat lahirnya sana pun menjadi pejoratif ya. Banyak orang yang tidak berani untuk mengakui diri feminis gitu. Nah tadi yang terkait dengan masalah perempuan yang tukang parkir tadi atau perempuan-perempuan lain yang memiliki pekerjaan yang sama, empat huruf yang menyatukan gerakan feminisme ini adalah keinginan mereka untuk mewujudkan apa yang disebut dengan APKM, akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang bisa didapatkan oleh semua orang, no one left behind itu. Tidak hanya perempuan kepala dinas, tidak hanya perempuan politisi, tapi juga perempuan akademisi seperti saya. Kita sering akademisi itu dimanfaatkan oleh para politisi untuk bersuara agar mendapatkan affirmative action 30%. Tapi kita berjuang juga nggak untuk kita mendapatkan affirmative action sendiri untuk menjadi rektor. Itu sangat sedikit rektor di Indonesia ini. Ya yang perempuan. Saya kemarin pernah melakukan penelitian rektor-rektor di PTKIN. PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Pada saat saya melakukan penelitian ternyata dalam sejarahnya dengan adanya 58 dan mungkin akan bertambah, katanya mau ada pembangunan kampus lagi, mudah-mudahan tidak terjadi efisiensi ya. Itu dalam sejarahnya rektor PTKIN itu baru ada 9. Kemudian kemarin juga berkurang. Pada saat saya meneliti itu ada 8. Karena yang satu rektor pertama perempuan di Indonesia PTKIN itu adalah Bu Andi yang baru-baru ini meninggal di UIN Hasanuddin. Jadi sebenarnya masuk semua perjuangan itu ya. Dan saya setuju tadi bahwa feminisme itu akhirnya sekarang third wave feminism itu menyebut tentang intersectionality. Jadi ada humanitarian nexus di situ. Tidak melulu bicara tentang perbedaan jenis kelamin, tetapi setelah kita masuk di dalamnya, oh ternyata ada perempuan atau laki-laki, kita contoh laki-laki aja, laki-laki yang lebih merasa tertindas daripada perempuan. Misalnya dalam konteks Amerika, laki-laki Black American itu jauh lebih tertindas daripada perempuan yang White American. Ya, jadi di situ bukan isu laki perempuan, tetapi isu ras. Contoh misalnya, kalau dalam konteks pembangunan Indonesia, laki-laki NTB mungkin jauh akan lebih tidak punya kuasa dibandingkan dengan perempuan Jawa yang tadi sering membisik-bisikkan tadi ya. Gitu. Jadi ada istilah geographical location yang menjadi Yang menjadi alasan orang menindas di sini. Jadi tidak hanya itu ya, kalau masih dasar-dasar memang iya kita bicara tentang laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau sudah masuk lebih jauh di dalam isu-isu gender, makanya sekarang kan istilahnya GETSI, Gender Equality and Social Inclusion. Kita tambah lagi jadi social inclusion. Di dalam kata social inclusion itu tidak hanya laki-laki perempuan, tetapi urusan-urusan tadi perempuan yang mana dulu, kelas yang mana dulu gitu. Jadi itu mungkin ya jawaban saya. Jadi ayo kita sama-sama berjuang Dek. Kita ini akan menitipkan perjuangan-perjuangan ini di adik-adik ini. Makanya jadi perempuan jangan menye-menye, jadi laki-laki juga jangan jahat. Karena kalau sudah ketemu perempuan menye-menye dan laki-laki yang jahat, itu hancur sudah itu. Tolong jangan menye-menye. Luar biasa. Tolong jangan menye-menye ya, yang laki-lakinya juga jangan jahat. Iya, sebenarnya kami juga belum ingin mengakhiri sesi dialog ini, tetapi karena mengingat waktu saat ini sudah mendekati jam 11.30 ya, saya sudah di-announce sudah cukup ya, Masya Allah. Harusnya selesai jam 11 tapi dispensasi sampai 11.30, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman yang ada di sini. Saya rasa tentunya teman-teman juga masih punya banyak pertanyaan. Sepertinya bisa dikirim lewat DM Instagram mungkin ya. Nanti bisa lewat DM Instagram aja, pertanyaannya teman-teman ditampung dulu, nanti langsung lewat DM Instagram, pertanyaan ataupun diskusi terbuka.
Tadi juga sudah dibahas terkait kesetaraan gender, keadilan, dan tentunya sedikit kita singgung tentang single parent. Walaupun single parent yang berjuang sendiri, yang berdiri di atas kakinya sendiri, yang mengemban amanah di pundak sendiri, mereka tetap memiliki hak yang sama dengan perempuan lain. Jadi kesimpulannya, siapapun kamu, terlahir dari keluarga apapun latar belakang kamu, kita semua berhak untuk menjadi pemimpin. Baik itu laki-laki, perempuan, single parent, perempuan manapun, laki-laki manapun, kita semua berhak menjadi apa? Menjadi pemimpin, menjadi manusia. Itu memang kita udah manusia. Kita semua berhak untuk menjadi pemimpin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Bayi Nelly, tepuk tangannya teman-teman. Kepada Bung Rocky Gerung yang juga menyempatkan hadir di hari yang luar biasa ini. Dan ada Profesor Atun Wardatun, Guru Besar Universitas Islam Negeri Mataram. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Forum Akal Sehat Lombok. Dan tentunya kepada PT Bank NTB Syariah, kepada Yayasan Odong Prestasi Indonesia, Tumbuh Institut, dan juga Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, dan terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu dan juga teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya bersama 3 narasumber kita yang luar biasa ini. Akhir kata, saya Acha Clarissa bersama Profesor Atun, Bung Rocky, dan juga Ibu Bayi Nelly. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.